Sebuah penelitian mengklaim bulan kita punya ekor. Dan tiap bulannya, ekor ini mengitari bumi seperti syal. Ekor tipis yang tersusun dari jutaan atom natrium ini mengikuti orbit satelit alami kita. Dan bumi juga melaluinya secara berkala. Tabrakan meteor telah meledakkan atom natrium dari permukaan bulan, lalu menyebarkannya ke luar angkasa. Selama beberapa hari dalam sebulan, posisi bulan tetap berada di antara matahari dan bumi. Saat itulah gravitasi bumi menangkap ekor natrium ini. Planet kita menghamburkannya menjadi lintasan panjang yang menyelimuti atmosfer. Ekor bulan ini nggak membahayakan, tapi nggak bisa terdeteksi oleh mata manusia. Karena intensitasnya 50 kali lebih redup dari benda yang bisa kita lihat. Meski begitu, selama momen langka itu, teleskop super canggih bisa mengamati sinar kekuningannya di langit sana. Wujudnya mirip titik mengkilap dan besarnya 5 kali diameter bulan. Menurut klaim para ahli matematika, lubang putih kemungkinan memang ada. Tapi sampai saat ini, mereka belum bisa menemukannya. Kalaupun bisa melihatnya, kamu nggak akan bisa memasuki lubang putih dari luar. Yang akan teramati justru cahaya dan berbagai materi yang keluar dari lubang tersebut. Betelgeuse, raksasa merah di rasi bintang Waluku ini mulai redup pada tahun 2019. Fenomena ini bikin para ilmuwan pusing tujuh keliling, karena sebelumnya bintang ini berukuran sangat besar. Kalau sampai Betelgeuse menggantikan matahari kita, permukaan luarnya akan membentang jauh sampai area luar Jupiter. Lalu tiba-tiba Betelgeuse meredup pada akhir tahun 2019 lalu dan terus berlanjut hingga bulan Februari 2020. Bahkan perubahannya bisa kita amati dengan mata telanjang. Pantas saja, bintang ini telah meredup sampai 2/3 kalinya. Saat itu, para astronom sudah yakin kalau Betelgeuse akan meledak sebagai supernova dan mereka terus mengamati perkembangannya. Tapi ternyata, Betelgeuse kembali terang seperti biasanya pada bulan April tahun lalu. Dengan bantuan teleskop luar angkasa Hubble, mereka memperkirakan bintang itu telah melepaskan sebagian materinya sehingga menghalangi cahayanya. Galaksi Bima Sakti dan Andromeda, tetangga terdekat kita, akan bertabrakan kurang lebih 4 miliar tahun lagi. Setelah tabrakan ini akan terbentuk galaksi elips raksasa. Kandungan air di bulan kemungkinan lebih banyak dari perkiraan para ilmuwan. Bukan cuma di sisi gelapnya, tapi juga di bagian yang disinari matahari. Air ini bisa digunakan dalam misi di masa depan. Eksoplanet permain kapas terdiri dari planet di luar tata surya kita. Sebutan lainnya adalah superfoof karena densitasnya paling rendah. Meski penampilannya ringan dan lembut mirip permen kapas, ukuran planet ini sangat besar. Misi Juno telah mendeteksi kejanggalan di atmosfer atas Jupiter. Fenomena aneh ini berupa objek biru yang berputar-putar. 2 kilatan cahaya benderang muncul hanya dalam hitungan milidetik. Cahayanya menjulang tinggi dan mengarah ke permukaan planet tersebut. Kalau di bumi, kilat seperti ini biasanya muncul di ketinggian 96 km di atas badai petir raksasa. Semesta ini nggak melulu punya planet Katai. Galaksi Katai pun juga ada loh, dan di dalamnya terdapat 1000 hingga bermiliar-miliar bintang. Sebagai pembanding aja ya, galaksi Bima Sakti punya 250 sampai 400 miliar bintang. Badai seukuran bumi terus mengamuk di Saturnus. Kita biasa menyebutnya sebagai bintik putih raksasa. Ada juga ekor putihnya yang mengelilingi planet tersebut. Kemunculannya sekitar 30 tahun sekali, saat belahan utara Saturnus lebih condong ke matahari. Badai ini memang dulunya cuma berupa titik kecil, tapi lama-lama terus memanjang, karena di dalamnya terdapat sistem badai petir yang sangat besar. Yang bikin para astronom terbengong-bengong justru sumber energinya. Sebagian menerka-nerka kalau badai ini telah ditenagai oleh matahari, tapi ilmuwan lain kurang sependapat. Mereka beralasan pola awan badainya menunjukkan kalau energi tersebut didapat dari sumber panas internal. Planet pengembara tidak mengorbit bintang induknya. Ya, mau gimana lagi? Planet ini kan memang enggak punya bintang induk. Objek luar angkasa yang melayang-layang ini bisa melintasi semesta dan berhenti di sembarang tempat. Karena nggak menghasilkan cahayanya sendiri, planet pengembara juga sulit ditemukan.
Planet ini juga tidak melepaskan panas sehingga nggak bisa terdeteksi dengan sinar inframerah. Tapi belum lama ini, para astronom bisa mengamati planet pengembara terkecil di galaksi Bima Sakti. Ukurannya memang lebih kecil dari Bumi sih, tapi lebih besar dari Mars. Bulan terlihat makin mengecil. Ukurannya saat ini 45 meter lebih kecil dibandingkan ratusan juta tahun lalu. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh bagian dalam bulan yang terus bertambah dingin. Karena alasan ini juga, gempa bulan mengguncang permukaannya. Para astronom baru saja mengamati kalau Mars juga punya aktivitas seismik. Gempa di sana rutin terjadi. Para ilmuwan sering menemukan fenomena aneh di luar angkasa. Banyak di antaranya juga mirip dengan gumpalan samar-samar. Tapi gumpalan yang satu ini beda dari benda langit lain. Odd Radio Circle cuma bisa diamati dengan teleskop radio. Mungkin sisa supernova atau efek optik yang nggak biasa. Jelas bukan lah. Sebagian astronom berpendapat Odd Radio Circle merupakan tenggorokan lubang cacing atau terowongan yang dipercaya berada di antara lubang hitam. Fast Radio Burst adalah ledakan gelombang radio super terang. Ledakan ini berlangsung selama sekian milidetik, tapi energi yang dilepaskan sebanyak energi matahari selama berhari-hari. Kebanyakan FRB berasal dari area nun jauh di sana, di luar galaksi Bima Sakti. Tapi baru-baru ini, para astronom juga bisa mendeteksi ledakan yang terjadi di galaksi kita. Dan sumbernya berasal dari bintang magnetar sejauh 30.000 tahun cahaya dari bumi. Semua zat cair yang terdapat di luar angkasa akan berbentuk bola. Fenomena ini juga terjadi di orbit bumi rendah. Tak lama kemudian, ilmuwan mendeteksi kalau salah satu bintang terbesar di dekat bumi telah lenyap. Jaraknya sekitar 75 juta tahun cahaya dari bumi. Objek sejauh itu biasanya kurang bisa diamati oleh para astronom secara jelas. Tapi kalau ukurannya kecil, bintang yang satu ini jelas super jumbo. Dan sinarnya 2,5 juta kali lebih terang dari matahari. Bintang ini terakhir teramati pada tahun 2011. Setelah beberapa tahun, para astronom berencana untuk menelitinya lebih lanjut. Tapi semuanya sudah terlambat. Bintang ini telah lenyap. Bintang semasif ini biasanya padam dalam peristiwa supernova yang sangat terang. Tapi dalam kejadian ini, mereka nggak mendeteksi adanya supernova. Menurut salah satu teori, bintang ini telah runtuh menjadi lubang hitam tanpa menyebabkan supernova dulu. Hal ini memang bisa terjadi sih, tapi sangat jarang. Miliaran tahun lagi, kemungkinan alam semesta kita sudah jadi sangat luas. Sampai-sampai kita nggak akan bisa lagi melihat bintang di langit malam. Semua planet di tata surya kita memancarkan gelombang radio, dan pemancar terkuatnya adalah Jupiter. Medan magnetnya paling besar dan paling kuat. Sebelum tahun 2020, ilmuwan belum bisa mendeteksi gelombang radio yang berasal dari luar tata surya. Sinyal yang terekam ternyata berasal dari raksasa gas Tau Butis. Jaraknya 51 tahun cahaya dari bumi. Dengan sinyal ini, mereka bisa sedikit menggali medan magnet di planet tersebut. Suatu saat nanti, penemuan ini akan membantu kita menguak lebih banyak fakta mengenai atmosfer planet ini. Planet Katai Haumea lebih jauh dari bumi dibandingkan dari Neptunus. Planet ini mengorbit sabuk Kuiper, cincin es berbentuk donat yang mengitari matahari. Planet Haumea punya 2 satelit dan sehari di sana berlangsung selama 4 jam di bumi. Objek luar angkasa ini kelihatan unik karena dikelilingi oleh cincin tipis yang kemungkinan dihasilkan oleh tabrakan purba. 1 triliun tahun dari sekarang, salah satu bintang di galaksi GSN 069 bisa berubah jadi planet sebesar Jupiter. Kemungkinan peristiwa ini disebabkan oleh bintang yang terus-menerus berdekatan dengan lubang hitam. Awalnya, para astronom melihat ledakan sinar X yang sangat terang, dan ledakan ini terjadi setiap 9 jam sekali. Setelah mengamati fenomena ini, mereka bisa tahu kalau bintang tersebut mengorbit lubang hitam dengan lintasan unik. Lalu, gimana dengan kilatan yang menyilaukan itu? Nah, objek itu sebetulnya cuma materi di permukaan bintang yang disedot oleh lubang hitam. Selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah raksasa merah ini menjadi katai putih.
dan proses ini akan terus berlanjut. Atmosfer Venus ternyata mengandung jejak fosfina loh. Kalau di planet kita, gas ini tak berwarna, mudah terbakar, dan sering dijumpai di tempat hidup mikroba. Makanya, muncul juga teori baru yang menyatakan kalau di Venus kemungkinan ada kehidupan. Kalaupun memang bintang senja ini punya kehidupan, cuma atmosfernya saja yang bisa like huni. Sulit dipercaya kalau ada organisme hidup yang bisa bertahan di lingkungan se-ekstrim itu. Permukaan Venus sangat kering, airnya juga nggak berwujud cair. Belum lagi tekanannya 90 kali lebih besar daripada di permukaan bumi. Suhunya sering ngebul sampai 480 derajat Celcius dan tentu bisa digunakan untuk melelehkan sejumlah logam. Matahari kita besar sekali. Butuh bukti? 99,86% massa tata surya adalah massa matahari, khususnya hidrogen dan helium yang menyusunnya. Sisa 0,14%-nya sebagian besar merupakan massa dari 8 planet tata surya. Bumi mungkin bukan satu-satunya planet yang aktif secara tektonik di tata surya. Para astronom sudah melihat beberapa bentang alam yang mirip tebing di Merkurius. Kalau benar, aktivitas tektonik bisa menjelaskan penyusutan Merkurius yang begitu cepat. Di sebagian besar film sains fiksi tentang luar angkasa, karakter utamanya pergi ke sabuk asteroid dan harus berusaha keras untuk menjauh dari banyak sekali bebatuan yang bisa merusak pesawat antariksanya. Maaf ya kalau bikin kecewa, tapi aslinya nggak gitu sih. Satu-satunya sabuk asteroid yang diketahui astronom terletak di antara Mars dan Jupiter. Ada ribuan asteroid di wilayah ini, tapi jaraknya terlalu jauh dan kemungkinan tabrakan hampir nihil. Ukuran lembah bernama Valles Marineris di Mars 10 kali lebih besar dibanding Grand Canyon bumi. Dan tempat ini juga membuat para astronom bingung. Mars bukanlah planet dengan lempeng tektonik aktif. Di permukaan Jupiter, ada wilayah aneh yang disebut bintik merah besar. Baru-baru ini, para astronom telah menyimpulkan bahwa tempat ini sebenarnya adalah badai yang telah menderu selama berabad-abad. Namun, sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan memperhatikan bahwa wilayah merah ini mulai menyusut. Saat ini, ukurannya cuma setengahnya yang dulu. Tapi, tetap saja, luas area itu 1,5 kali lebih besar dibanding bumi. Saat menatap bintang lewat jendela dapurmu, kamu membatin, bisa nggak ya ngirim pizza keluar angkasa? Lebih penting lagi, apa pizzanya masih bisa dimakan kalau kembali ke bumi lagi? Penting banget ya pertanyaannya. Oke, fokus. Gimana cara kita ngirim pizza keluar angkasa? Apalagi pesawat ulang-alik pertama NASA butuh biaya sekitar 710 miliar rupiah. Kayaknya mereka nggak bakal minjemin kita roket. Mereka mungkin punya urusan yang lebih penting. Tanpa roket ini, kita nggak akan bisa mengirim pizza setinggi itu atau meluncur dengan kecepatan itu. Ya udah kalau gitu, simpen aja tuh roketnya. Aku pakai balon cuaca aja. Masih bisa kok nganterin kita sepertiga perjalanan keluar angkasa, membawa kita ke area yang dikenal sebagai tepi luar angkasa. Mengingat bahwa atmosfer di atas sana sangat tipis, yaitu sekitar 1% dari tekanan di permukaan tanah, kayaknya tempat ini nggak kalah bagus dibanding luar angkasa. Sebenarnya, aku kurang srek jauh-jauh sama makan malamku, jadi tolong pakai pizza sisa kemarin aja ya. Untuk memastikan kita bisa menemukan pizza itu saat mendarat, kita memasang pelacak radio sebelum peluncuran. Pelacak ini mengirim sinyal posisi GPS ke tanah yang kemudian terlihat di peta agar bisa kita cari. Jadi kita bisa melihat lokasi pizza itu. Ya ampun, indahnya teknologi. Dan dengan begitu, waktunya telah tiba. Pizza kita ternyata masih utuh. Dan setelah memeluknya erat-erat dan mengelusnya penuh kasih sayang, pizza kita siap dimakan. Jadi, apakah penantian ini sepadan? Gimana rasanya? Bisa dimakan nggak? Yep, bisa. Tapi rasanya nggak terlalu enak sebenarnya. Dan karena terlalu bersemangat, aku lupa bawa microwave. Pizzanya mengeras karena suhu ekstrim selama perjalanannya. Iya, beneran beku. Bagian tengah rotinya juga dingin.
Tapi sebelum kita melihat detailnya, kita bakal sadar waktu kita ngambil sepotong, pizzanya nggak kelepas kayak biasa. Sebaliknya, pizza ini patah kayak ranting pohon kering. Kita bahkan bisa dengar suara kretek-kretek gitu. Hilang sudah rotiku yang hangat dan lembut. Mending kita simpen aja pizza ini buat hidangan penutup. Jaga-jaga kalau es krim kita habis. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, langsung buang aja deh. Meski begitu, lumayan keren juga kita bisa mengirim roti bawang putih ini ke tepi luar angkasa dan masih bisa memakannya, ya kan? Kita semua tahu bahwa bumi punya satu bulan, tapi ada dua asteroid lain, 3753 Courtney dan 2002 AA29 yang terpaut dalam orbit koorbital dengan planet kita. Asteroid yang pertama memang tidak mengelilingi bumi, tapi punya semacam orbit yang sinkron dengan planet kita. Itulah sebabnya asteroid ini terlihat seperti mengikuti bumi dalam orbit yang stabil. Padahal kenyataannya, asteroid ini punya jalur khusus sendiri di sekitar matahari. Asteroid yang satunya mengikuti orbit tapal kuda mengitari planet kita. Jalurnya membawa asteroid ini lebih dekat dengan kita setiap 95 tahun. Kenapa atmosfer bumi tidak habis dan menghilang ke ruang hampa? Meski tidak bisa terlihat, semua molekul gas dan uap yang membentuk atmosfer kita memiliki massa. Dengan begitu, semua molekul ini merasakan tarikan gravitasi bumi sama seperti kita. Molekul ini memang bisa lepas kalau energinya cukup. Misalnya, kalau bumi lebih dekat ke matahari, atmosfer kita akan lebih panas dan molekulnya bisa lebih mudah lepas. Tapi, untungnya, bumi berada pada jarak yang tepat dari matahari dan punya massa yang cukup untuk menjaga atmosfernya tetap di tempat yang sama. Sebuah studi terkini mengeklaim bahwa bulan punya ekor, dan setiap bulan ekornya membungkus planet kita kayak shawl. Ekor ramping yang terdiri dari jutaan atom natrium ini mengikuti satelit alami bumi, dan planet kita secara teratur melakukan perjalanan menembusnya. Serangan meteor meledakkan atom natrium ini dari permukaan bulan dan mengirimnya keluar angkasa. Selama beberapa hari tiap bulannya, bulan tetap berada di antara matahari dan bumi. Saat itulah gravitasi bumi mengambil ekor natrium itu. Planet kita menyeretnya menjadi garis panjang yang membungkus atmosfernya. Ekor bulan ini sama sekali tidak berbahaya dan tidak terlihat oleh mata manusia. 50 kali lebih redup daripada yang bisa kita lihat. Tapi pada hari-hari yang langka, teleskop bertenaga tinggi bisa melihat cahaya kekuningan samar itu di langit. Ekornya mirip titik berkilau yang diameternya 5 kali bulan purnama. Kamu mungkin gak percaya, tapi bulan kelihatannya menyusut loh. Saat ini, satelit alami bumi ini 35 meter lebih kecil dibanding ratusan juta tahun lalu. Alasan fenomena ini mungkin karena pendinginan inti bulan. Itu juga bisa menjelaskan gempa yang mengguncang permukaan bulan. Ternyata ada banyak planet di alam semesta dan bahkan di galaksi Bima Sakti yang punya air cair atau beku. Yang paling dekat ada di tata surya kita, yaitu Europa, salah satu bulan Jupiter. Para ilmuwan yakin sekali di bawah permukaannya yang beku ada lautan air di sana. Tapi masih terlalu dini untuk merasa senang soal kemungkinan kehidupan di planet seperti ini. Air cair hanyalah salah satu dari banyak hal yang harus ada agar kehidupan bertahan di suatu planet. Pada tahun 2019, pendarat InSight NASA yang bertujuan mempelajari interior Mars mencatat gempa Mars pertama yang pernah ada. Gempa ini datang dengan cepat, sekitar 2 kali per hari. Kebanyakan di antaranya kecil. Kamu bahkan gak akan merasakannya kalau terjadi di bumi. Sejauh ini, lebih dari 300 gempa Mars sudah terdeteksi. Itu adalah gempa pertama di objek luar angkasa selain bumi dan bulan yang pernah tercatat. Fenomena misterius lain yang ditemukan oleh misi tersebut adalah detakan magnetis aneh yang terjadi setiap tengah malam di sekitar pendarat itu. Masih belum jelas dari mana asalnya. Mungkin kelak kita akan menemukan jawabannya. Bulan kita mungkin menyembunyikan lebih banyak kantong air dibanding perkiraan para ilmuwan. Permukaan bulan punya sesuatu yang disebut perangkap dingin. Itu adalah area yang berada dalam bayangan permanen.
Kalau bisa berdiri di dekat salah satu kutub bulan, terutama kutub selatannya, kamu bisa melihat bayangan seperti itu di sekitarmu. Ada banyak perangkap dingin kecil dan ratusan serta ribuan yang lebih besar. Area ini berada dalam kegelapan abadi dan mungkin hilang tanpa sinar matahari sedikit pun selama miliaran tahun. Kini, para ilmuwan berpikir perangkap dingin ini menyembunyikan lebih dari yang kita duga, termasuk butir-butir es kecil yang seukuran uang koin, tapi tetap bisa digunakan astronot untuk minum atau sebagai bahan bakar roket. Sebagian besar air ini bisa disimpan di dalam gelas atau di suatu tempat di permukaan bulan. Satu teori mengatakan sebagian besar permukaan bulan punya kapasitas untuk menampung air, tapi belum ada yang bisa membuktikannya sampai seseorang pergi ke sana secara langsung atau mengirim wahana penjelajah yang bisa menggali permukaannya. Bulan tidak sepenuhnya putih dan kurang berwarna. Astronot Apollo yang mendarat di sana pada tahun 1969 mengatakan bulan agak kecoklatan. Penelitian selanjutnya membuktikan beberapa area bulan yang gelap menunjukkan warna coklat dan biru. Kadang, waktu memandang bulan, kamu melihat wajah yang lagi senyum sama kamu dari permukaannya. Pastinya ini cuma ilusi, tapi bukan cuma kamu yang melihatnya. Hal ini disebabkan permukaan bulan yang terbentuk oleh semacam laut dan dataran tinggi. Dari bumi, kita melihatnya seperti petak terang dan gelap. Laut adalah bagian gelap dan dataran lava yang mengeras terbentuk karena erupsi gunung berapi purba. Bagian terang sebenarnya pegunungan dan dataran tinggi. Dan orang di seluruh dunia melihat petak bulan ini kayak wajah yang lagi senyum atau bahkan bentuk lain. Otak kita cenderung memainkan sesuatu yang punya ciri ini. Fenomena ini disebut pareidolia. Pareidolia adalah fenomena saat kamu melihat wajah dan bentuk yang gak asing, meskipun sebenarnya gak ada. Sama kayak kamu bisa melihat wajah di roti atau bentuk lain waktu lagi ngelihat awan. Di belahan bumi utara, banyak orang melihat wajah di lautan bulan. Matanya adalah laut ketenangan dan hujan. Laut awan membentuk mulutnya, sementara laut pulau dan uap membentuk hidungnya. Tapi gambar ini cuma salah satu penafsiran dan cuma kelihatan di belahan bumi utara. Kalau kamu tinggal di belahan bumi selatan, kamu melihat bulan sebaliknya. Ada yang melihat orang yang membawa kayu, atau ada yang melihat bentuk cewek. Rambut cewek itu dikuncir dan ada 2 perhiasan di kuncirannya. Mereka melihat wajah cewek itu dari samping. Salah satu kawahnya mirip berlian yang kayaknya dipakai cewek itu di lehernya. Di beberapa tempat, orang-orang mungkin melihat bentuk kelinci, sementara orang dari barat Laut Pasifik di Amerika bahkan punya cerita tentang kodok waktu mereka melihat bulan. Ceritanya, ada serigala yang jatuh cinta sama kodok. Lalu, kodok itu nggak percaya sama serigala. Kodok itu mau kabur, tapi nggak tahu kemana. Lalu dia melompat tinggi sekali dan mendarat di bulan. Apa planet lain punya pelangi yang cantik kayak kita? Pelangi terbentuk oleh tetesan hujan dan sinar matahari. Sekarang ini, kita nggak tahu apa ada planet yang punya air dalam bentuk cair di permukaannya dan nggak ada planet yang punya cukup air di atmosfernya buat bikin hujan. Tapi, tetesan cairan lain bisa membiaskan cahaya dari matahari dan menyebarkannya jadi berbagai warna. Titan adalah salah satu satelit Saturnus. Atmosfer di sana penuh tetesan cairan metana yang bisa membentuk hujan. Atmosfer di Titan samar banget, artinya jarang ada cahaya matahari langsung. Tapi bukan mustahil kelak kita bisa melihat pelangi metana. Kalau emang ada, bentuknya sama kayak pelangi di bumi, tapi akan lebih lebar karena pembiasan oleh metana beda sama air. Di Venus juga ada yang mirip-mirip kayak gitu, namanya glory. Saintis melihat fenomena optis cahaya matahari yang kena tetesan asam sulfat ini mirip kayak pelangi. Ukuran Jupiter besar banget, sekitar 11 kali lebih luas daripada bumi. Bukan cuma itu, ukuran planet kita cuma 2 kali ukuran bintik merah raksasanya. Bintik merah raksasa adalah badai besar yang udah lebih dari 1 abad ada di Jupiter. Kita berutang banyak sama Jupiter. Radiasinya 1000 kali lebih besar dari level mematikan buat kita. Dan gaya gravitasinya kuat banget sampai melindungi bumi dari tabrakan. Di beberapa sistem planet lain, planet raksasa kayak Jupiter bisa berpindah-pindah dan bermigrasi dari tempat awal pembentukannya. Planet-planet itu memilin ke dalam dan mendekati bintangnya.
Waktu bergerak, planet ini bisa menyebabkan masalah besar. Saat mendekati bintangnya, planet-planet ini bisa menelan dan menghancurkan beberapa planet kecil atau benda langit lain yang menghalangi. Tapi kalau jaga jarak dari bintangnya, raksasa ini bisa jadi penjaga sistem planet. Planet-planet raksasa ini melindungi planet di orbit dalam dan bikin mereka bisa mengelilingi bintang pusatnya. Jupiter dijuluki vakum cleanernya tata surya karena bisa melahap komet atau asteroid yang mendekat. Jupiter juga bisa mengubah orbit komet dan asteroid dan mengusirnya biar nggak kembali dalam waktu lama. Dengan begitu, Jupiter melindungi planet-planet dalam meskipun kadang nggak sengaja malah bikin asteroid atau komet menuju planet dalam, sehingga menyebabkan tabrakan seperti yang bikin dinosaurus punah 65 juta tahun lalu. Cincin Saturnus adalah cincin paling terkenal di tata surya. Cincin ini luas, penuh warna, dan terlihat jelas. Kamu bahkan bisa melihat cincin ini menggunakan teleskop biasa. Tapi beberapa raksasa gas dan es juga punya cincin kayak gini. Misalnya Uranus. Uranus punya cincin yang menarik di tata surya. Ada 13 cincin dan semuanya tersusun dari partikel sangat gelap yang ukurannya beda-beda. Cincin itu kemungkinan masih muda, bahkan jauh lebih muda dari Uranus. Satu teori menyebutkan tabrakan kecepatan tinggi bikin satu atau lebih satelitnya rusak. Mungkin cincin ini terbentuk dari materi itu. Ada lebih banyak partikel puing, tapi cuma sebagian yang selamat dan kini membentuk zona stabil di sekitar Uranus yang dikenal sebagai cincin. Planet kita kehilangan 60% atmosfernya saat ada tabrakan asteroid. Menurut satu teori, tabrakan itu membentuk bulan. Tabrakan antara bumi dan batu seukuran Mars terjadi lebih dari 4 miliar tahun lalu. Puing dari semua itu berkumpul di orbit bumi yang akhirnya membentuk bulan. Venus punya setidaknya 37 gunung berapi yang aktif saat ini. Hal itu jadi bukti pertama yang nunjukin bahwa bagian dalam Venus masih aktif. Penelitian sebelumnya mengungkap kalau bagian dalam planet ini masih hangat dan ada juga struktur mirip cincin di dalamnya. Kolom materi super panas di dalam Venus naik melewati lapisan mantel dan seperti itulah pembentukan struktur ini. Mirip pembentukan area gunung berapi di Kepulauan Hawaii. Tapi saintis mikir itu cuma akibat aktivitas purba. Mereka meyakini kalau Venus udah cukup dingin dan aktivitas geologis di dalam planet itu udah melambat dengan pengerasan kerak sampai materi hangat dari dalam Venus nggak bisa muncul ke permukaan. Ngomong-ngomong soal erupsi gunung berapi, satelit Jupiter, Io, juga punya. Satelit kita cukup tenang, tapi Io punya ratusan gunung berapi dan merebut gelar satelit paling aktif di tata surya dalam hal gunung berapi. Kalau bisa pergi ke sana, kamu bakal melihat kolam belerang yang mencapai 300 km di atmosfernya. Gunung berapi di sana mengeluarkan 1 ton partikel dan gas keluar angkasa setiap detik di dekat Jupiter, planet induknya. Mungkin karena medan magnet dan gaya gravitasi Jupiter yang kuat, bagian dalam Io jadi menegang dan melemah waktu mengorbit Jupiter. Bagian dalam Io juga mendekat serta menjauhinya, sehingga menghasilkan jumlah energi yang cukup besar untuk aktivitas vulkanis. Ada miliaran komet di tata surya, kebanyakan ada di awan Oort dan sabuk Kuiper. Umumnya, komet tersusun dari batu dan es, setidaknya sampai mendekati matahari. Lalu bagian luarnya berubah jadi awan debu dan gas. Makanya, komet punya ekor khas. Permukaan unik Pluto terdiri dari kubah, puncak, dan palung yang mungkin terbentuk karena banyaknya gunung berapi es besar. Erosi dan beberapa aktivitas geologis lain nggak begitu berpengaruh, tapi gunung berapi esnya mendorong materi es ke permukaan. Ada juga beberapa kawah di area ini yang bernama New Horizon. Kawah ini mungkin disebabkan tabrakan asteroid dan masih terhitung baru. Bagian dalam Pluto mungkin menahan panas yang memungkinkan materi yang kaya air dan es mengendap di permukaan. Struktur tadi mungkin terbentuk karena air naik dari bagian dalam planet ini dan dengan cepat membeku karena suhu di Pluto sangat rendah, ditambah adanya tekanan atmosfer.
Uranus adalah planet kedua yang paling tidak padat di tata surya setelah Saturnus. Meski ukuran Saturnus 14,5 kali ukuran planet kita, kepadatan planet ini masih lebih kecil daripada air. Artinya, Saturnus bisa mengapung di kolam kalau ukuran kolamnya lebih dari 60.000 km biar planet itu muat di sana. Wah, besar banget pasti kolamnya. Balik lagi ke Uranus. Karena kepadatannya rendah banget, kamu mungkin mengalami kurang dari 90% gravitasinya. Dengan asumsi kamu bisa menginjak puncak awannya. Mars punya badai debu yang paling kencang di tata surya. Badai itu menyelimuti Mars dan berlangsung berbulan-bulan. Satu teori menyebutkan badai besar ini terjadi karena partikel debu menyerap cahaya matahari dan menghangatkan atmosfer planet merah itu. Kantong udara hangat terbentuk dan mulai mengalir ke area lebih dingin. Lalu terbentuklah angin. Angin kencang ini bikin banyak debu terangkat. Lalu hal ini bikin atmosfer Mars memanas, membuat angin lebih kencang dan mengangkat debu lebih banyak lagi. Wah, ayo buruan ambil sapu yang banyak ya.